Indonesia, negara dengan sejuta pesona dan ribuan budaya, membuatnya menarik serta tidak pernah membosankan untuk dibahas. Apalagi dari banyaknya budaya dari beragam suku, banyak dari mereka yang bersinggungan dengan hal-hal berbau mistis dan tidak bisa dijelaskan. Dan salah satu yang cukup menarik untuk dibahas adalah Hungry Ghost Festival atau Festival Hantu Lapar, yang sesuai dengan namanya merupakan sebuah festival yang diselenggarakan bagi para arwah-arwah kelaparan. Festival ini sendiri merupakan bagian dari kepercayaan dan kebudayaan warga Tionghoa yang juga dilakukan di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan juga Tiongkok tentunya. Awalnya tradisi ini bermula dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang kebanyakan berprofesi sebagai petani. Mereka memberikan persembahan kepada para leluhur yang sudah meninggal dan juga dewa-dewa. Hal ini dilakukan agar mereka selalu dilindungi dan diberkati, serta mendapatkan panen yang baik. Festival ini sendiri biasanya akan diselenggarakan pada tanggal 15 bulan 7 kalender Imlek. Jadi tidak heran jika pada bulan ini disebut sebagai bulan hantu. Dipercaya jika pada bulan hantu ini, maka gerbang alam baka atau gerbang yang menyambungkan dunia orang hidup dan dunia orang mati akan terbuka. Hal ini kemudian membuat para arwah bisa mengunjungi dunia orang hidup atau manusia. Nah, walaupun awalnya festival ini dilakukan untuk meminta pemberkatan, festival ini sendiri juga dilakukan untuk melakukan penghormatan kepada mereka yang telah mendahului, seperti orang tua, kakek nenek, hingga para leluhur. Dan biasanya para sanak saudara yang sudah ditinggal terlebih dahulu akan membawa persembahan seperti makanan favorit hingga buah-buahan ke makam. Festival Hantu Lapar secara spesifik bukan bagi para arwah-arwah yang secara rutin dikunjungi oleh para keluarganya yang masih hidup. Akan tetapi bagi arwah-arwah yang telantar atau bagi arwah-arwah yang makamnya sudah tidak lagi dikunjungi atau diziarahi oleh keluarganya yang masih hidup. Alasannya pun beragam, mulai dari sudah tidak ada lagi sanak saudara yang memberikan persembahan, makam yang sudah tidak bisa ditemukan lokasinya, hingga sanak saudara yang sudah pindah keyakinan. Nah, karena arwah-arwah tersebut tidak lagi dikunjungi dan mendapatkan persembahan makanan, maka mereka disebut sebagai hantu kelaparan. Maka festival hantu lapar ini diselenggarakan bagi para arwah-arwah yang telantar ini. Berbeda dengan persembahan untuk para leluhur dari keluarga yang masih hidup. Persembahan bagi arwah-arwah telantar ini tidak dilakukan di makam, tapi di lapangan luas atau sebuah kelenteng. Di lapangan atau kelenteng tersebut nanti akan didirikan sebuah altar yang kemudian akan diisi dengan persembahan. Biasanya akan ada berbagai macam makanan, buah-buahan, kue, dan juga minuman. Dan pada acara puncak, para warga yang hadir dalam festival ini akan memperebutkan persembahan yang sudah disediakan. Karena aktivitas memperebutkan persembahan inilah, festival hantu lapar ini disebut juga sebagai sembahyang rampas atau dalam bahasa setempat Choko atau Cheongsiku. Karena pintu alam baka terbuka dan menyambungkan dunia manusia dengan dunia alam baka, selama festival hantu lapar atau bulan hantu, bulan ini dipercaya sebagai bulan yang buruk dan ada beberapa pantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya saja pada bulan tersebut, tidak disarankan untuk membuka usaha baru karena diyakini tidak akan berjalan dengan baik, dan bahkan tidak disarankan untuk menikah karena dianggap hubungan tersebut tidak akan lama. Tidak hanya itu saja, kalian juga dilarang untuk keluyuran hingga malam hari atau menyentuh persembahan yang diberikan bagi para arwah-arwah kelaparan tersebut, yang mana jika dilakukan akan menarik perhatian dari para arwah-arwah kelaparan tersebut dan bisa menghantui mereka yang melanggar. Orang-orang yang dihantui arwah-arwah kelaparan dipercaya akan mengalami kesialan hingga sering mengalami sakit-sakitan yang tidak jelas. Terlepas dari kepercayaan, Festival Hantu Lapar atau Hungry Ghost Festival ini merupakan sebuah festival untuk menghormati para leluhur yang sudah tiada dan juga perjamuan bagi para fakir miskin.